Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Gunung Latimojong, salah satu puncak tertinggi di Sulawesi, menyimpan sejuta keindahan sekaligus misteri yang belum terpecahkan. Banyak pendaki yang menceritakan pengalaman aneh selama perjalanan, dari suara-suara yang tak terlihat hingga sosok bayangan yang mengintai dari balik pepohonan. Namun ada satu kisah yang hingga kini masih menjadi misteri besar. Kisah hilangnya Fajar. Aku dan 4 temanku, Fajar, Andi, Rama, dan Siska, memutuskan untuk mendaki Gunung Latimojong. Ini adalah perjalanan pertama kami ke gunung tersebut dan kami sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Kami mulai mendaki pagi itu dengan semangat. Jalur Latimojong memang berat tetapi pemandangannya luar biasa. Hutan yang rimbun, kabut yang turun perlahan, dan suara burung yang bersahutan menemani langkah kami. Namun ada satu hal yang terasa janggal sejak awal. Ketika kami melewati salah satu jalur sempit yang dikelilingi pohon tua, tiba-tiba udara menjadi lebih dingin. Tak ada angin, tak ada suara burung, sepi. Seolah-olah hutan ini sedang mengamati kami. Fajar yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Hei, kalian dengar nggak?" tanyanya dengan suara pelan. Kami saling bertukar pandang. "Dengar apa?" aku bertanya. "Ada yang manggil nama aku," jawabnya. Wajahnya sedikit pucat. Kami semua diam. Hanya ada suara napas kami yang terdengar. Mungkin hanya imajinasinya, pikirku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami sampai di pos terakhir sebelum puncak menjelang maghrib. Langit sudah mulai gelap dan kami segera mendirikan tenda. Malam itu terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Saat kami sedang duduk mengelilingi kompor portabel untuk memasak, Fajar tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah hutan. "Aku mau ke belakang sebentar," katanya. Kami mengangguk, tidak merasa curiga. Namun setelah 15 menit Fajar belum kembali. "Kenapa lama banget?" tanya Siska cemas. Aku mengambil senter dan bersama Andi mulai mencari Fajar. Kami manggil namanya tetapi tak ada jawaban. Langkah kaki kami semakin cepat menyusuri semak-semak. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada jejak kaki Fajar di tanah, tetapi jejak itu berakhir begitu saja di tengah jalan setapak, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara di belakang kami, sebuah bisikan. Pulang, aku dan Andi langsung berlari kembali ke tenda. Saat kami sampai, Siska dan Rama terlihat ketakutan. "Kalian dengar juga?" tanya Rama. Kami mengangguk. Malam itu, kami tidak bisa tidur, berharap Fajar akan kembali sendiri. Namun, pagi datang dan Fajar tetap tidak ada. Kami segera turun gunung dan melaporkan hilangnya Fajar kepada tim SAR. Pencarian dilakukan selama beberapa hari, tetapi Fajar tidak pernah ditemukan. Anehnya tidak ada tanda-tanda dia jatuh atau tersesat, seolah-olah dia benar-benar lenyap tanpa jejak. Beberapa warga setempat yang mendengar cerita kami hanya menggeleng dan berkata, "Mungkin dia diambil penunggu gunung." Setelah pencarian selama seminggu tanpa hasil, tim SAR akhirnya menghentikan operasinya. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda Fajar pernah ada di sana. Seolah-olah dia menghilang begitu saja lenyap di telan hutan. Aku, Andi, Rama, dan Siska kembali ke rumah dengan perasaan bersalah dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam-malam setelah kepulangan kami, mimpi buruk mulai datang. Aku selalu terbangun di tengah malam, berkeringat dingin setelah mendengar bisikan yang sama di dalam mimpiku. Pulang. Namun yang paling menyeramkan adalah Siska. Setelah beberapa hari, dia mulai bertingkah aneh. Dia jarang keluar rumah,
Tubuhnya semakin kurus dan matanya selalu terlihat kosong. Suatu malam aku mendapat telepon dari ibunya. Siska menghilang. Aku langsung menuju rumahnya bersama Andi dan Rama. Ketika kami sampai di sana, ibunya mengatakan bahwa Siska terakhir terlihat di kamarnya, tetapi pintu dan jendela masih terkunci dari dalam. Saat kami masuk, kamar itu kosong. Namun yang membuat kami merinding adalah tulisan di dinding kamar yang ditulis dengan kuku "Aku pulang ke Latimojong." Kami tidak bisa tinggal diam. Bersama beberapa warga lokal kami memutuskan untuk kembali ke Latimojong, berharap bisa menemukan petunjuk tentang hilangnya Siska dan mungkin juga Fajar. Pendakian kali ini terasa berbeda. Langit mendung, angin berhembus dingin, dan suasana gunung terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Warga lokal yang menemani kami memperingatkan, kalau kalian dengar suara memanggil nama kalian jangan jawab. Kami hanya mengangguk meskipun jantung kami berdegup kencang. Saat tiba di area terakhir sebelum puncak, tempat Fajar menghilang, kami menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Sebuah tenda. Tenda itu sudah kotor dan sobek, tetapi jelas bukan milik kami. Di dalamnya ada beberapa barang, termasuk jaket Fajar. Di samping tenda kami menemukan jejak kaki. Jejak itu kecil, seolah milik seorang wanita. Ini jejak Siska, bisik Rama. Kami mengikuti jejak itu yang mengarah ke sebuah pohon besar dengan akar-akar menjalar. Di sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kami mendengar suara langkah kaki, tetapi tidak ada orang. Kami mendengar suara tawa kecil, tetapi tidak ada yang tertawa. Dan lalu, di tengah kabut yang semakin tebal, kami melihat mereka. Dua sosok berdiri di kejauhan. Salah satunya mengenakan jaket Fajar. Yang satunya lagi berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. "Siska! Siska!" teriak ibunya, mencoba berlari mendekat. Namun, sebelum siapapun bisa bergerak, kedua sosok itu perlahan memudar ke dalam kabut. Aku ingin mengejar, tetapi seorang warga menahan bahuku dan berbisik, "Jangan, itu bukan mereka lagi." Kami turun gunung dengan tangan kosong. Tidak ada Fajar, tidak ada Siska. Namun, sejak saat itu banyak pendaki yang melaporkan kejadian aneh di Gunung Latimojong. Ada yang melihat sosok pria dengan jaket biru berdiri di tengah kabut. Ada juga yang mendengar suara perempuan menangis di antara pepohonan. Hingga kini, misteri hilangnya Fajar dan Siska masih belum terpecahkan. Dan satu pesan terakhir dari penduduk setempat sebelum kami pergi adalah sesuatu yang akan selalu kuingat. Gunung ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Jika kau memanggil mereka, mereka akan menjawab. Tapi jika kau menjawab panggilan mereka, kau tidak akan pernah kembali. Setelah kejadian itu, aku, Andi, dan Rama tidak pernah berbicara tentang Fajar dan Siska lagi. Bukan karena kami melupakannya, tapi karena setiap kali kami membahasnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ponsel kami tiba-tiba mati saat kami mencoba menghubungi keluarga Siska. Pintu rumah kami terkadang terbuka sendiri di malam hari, meskipun kami yakin sudah menguncinya. Dan yang paling mengerikan, setiap kali kami berkumpul, ada satu suara yang selalu terdengar samar di telinga kami. Aku pulang. Mereka belum benar-benar pergi. Beberapa bulan setelah kejadian di Gunung Latimojong, Rama tiba-tiba menghilang. Ibunya menghubungiku dengan panik di tengah malam, mengatakan bahwa Rama tidak ada di kamarnya. Tetapi sepatu gunungnya hilang. Aku dan Andi segera menuju rumahnya. Dan yang kami temukan membuat bulu kuduk kami berdiri. Di atas meja belajar Rama, ada sebuah catatan yang ditulis dengan tinta merah tua. Aku mendengar mereka. Aku melihat mereka. Aku harus kembali. Kami tahu apa artinya. Rama kembali ke Latimojong. Aku dan Andi ingin mengajar, tapi kami juga takut. Sangat takut. Namun keesokan harinya, kabar buruk datang lebih cepat dari dugaan kami. Penduduk setempat menemukan tubuh Rama di dasar jurang Gunung Latimojong. Kami berangkat ke desa terdekat tempat tubuh Rama dibawa. Warga bercerita bahwa Rama ditemukan dalam kondisi
Anak tidak ada luka berat, tidak ada tanda-tanda jatuh dari ketinggian. Namun matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Dan yang paling menyeramkan, bibirnya tersenyum. Di tangannya yang membeku, ada secari kertas dengan tulisan samar. Tulisan yang seolah-olah ditulis dengan jari, bukan pena. Aku sudah bersama mereka. Sekarang giliran kalian. Aku merinding. Andi muntah di tempat. Kami tahu ini bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di Latimojong, sesuatu yang masih mengawasi kami. Sebelum kami pergi, seorang lelaki tua dari desa berkata lirih kepadaku, "Gunung ini telah mengambil banyak jiwa, dan ia akan terus meminta lebih." Setelah kembali dari pemakaman lama, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi rasanya ada yang mengawasi. Setiap malam aku merasa ada bayangan berdiri di pojok kamarku. Setiap kali aku berjalan di tempat gelap, aku merasa ada yang mengikutiku. Dan yang paling menyeramkan, aku mulai mendengar suara di malam hari. Suara itu bukan hanya dari mimpiku, suara itu ada di kamarku. Aku pulang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk membuka laptopku dan mencari lebih dalam tentang misteri Gunung Latimojong. Dan yang kutemukan membuatku semakin takut. Gunung Latimojong ternyata memiliki sejarah panjang tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak. Beberapa ditemukan dalam kondisi aneh sama seperti Rama. Beberapa tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan ada satu legenda yang terus muncul di berbagai cerita penduduk Lok. Legenda penghuni kabut. Menurut kepercayaan lama, ada makhluk-makhluk yang menghuni gunung ini. Mereka bukan manusia, tapi dulu mereka adalah manusia. Orang-orang yang tersesat di Latimojong dan tidak pernah kembali menjadi bagian dari kabut. Mereka tidak bisa meninggalkan gunung dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah menarik jiwa lain untuk menggantikan mereka. Mereka berbisik di telinga para pendaki. Mereka muncul di antara kabut dalam wujud orang yang kita kenal. Mereka memanggil dengan suara lembut, menggoda, memohon. Dan jika kau menjawab mereka, kau akan menjadi bagian dari mereka. Aku menutup laptopku dengan tangan gemetar. Aku menoleh ke jendela dan dadaku terasa sesak. Di luar kabut mulai turun. Dan di antara kabut itu aku melihat sesuatu. Seseorang, dia berdiri diam di kejauhan, tidak bergerak. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu siapa dia. Jaket biru, rambut berantakan fajar. Dan di sebelahnya seorang gadis bergaun putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Siska. Jantungku berdetak kencang, tanganku mulai gemetar. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana menatap ke arahku. Kemudian bibir mereka bergerak tanpa suara, tapi aku bisa membacanya. Aku pulang. Jika kau mendaki Gunung Latimojong dan melihat seseorang berdiri di kabut, jangan pernah menyapa mereka. Jangan pernah menjawab mereka, atau kau tidak akan pernah pulang. Itulah cerita horor kita kali ini. Jangan lupa kalian bantu subscribe channel Kisah Mencekam ini, biar Uwak tetap semangat buat kalian merinding. Uwak doakan kalian sehat-sehat selalu dimanapun berada ya. Terima kasih.